Oke. 1, 2, 3. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sayang, baik. Ya sayang, siap. Baik, kita balik lagi di live Oke, Do You Hear Me. Sekarang Oke, sekarang kita balik lagi ya di live malam ini. Seperti biasa akan membacakan cerita-cerita horor ya malam ini. Dan aku mau cek dulu nih yang udah masuk. Siapa aja yang udah masuk ya? Coba klik hadir kalau misalnya kalian siap buat dengerin cerita hari ini, guys. Begitu. Terus ya seperti biasa ya hari Ya, ini saya ditemani sama suami saya di sini ya kan. saya Supri. Bagaimanakah? Gimana kalau kalian nonton sendirian di kamar? Oh iya, dan seperti biasa nih teman-teman, kalau kalian nonton sendirian di kamar, lampunya dimatiin tolong. Coba sekarang kita lihat belakang atau sekitar kita dulu sebentar sebelum kita lanjut nonton. Yups. Siapa tahu ada yang ikut nonton juga. Sumpah jujur malam ini tuh ceritanya agak enggak aku suka ya topiknya. I don't like that. Tapi masalahnya kepilihnya cerita ini, tapi ya udahlah ya. Iya. Kita mulai aja. Jadi malam ini kita bakal bacain satu cerita yang jujur aja ya. Ini tuh bukan sekedar cerita horor biasa aja. Okay. Ini tentang seseorang yang dia itu nggak pengen pergi. Seseorang yang nggak pengen pergi. Seseorang bukan seseorang ya, jatuhnya sosok ya. yang dia tuh nggak pengen pergi. Nah, dan yang lebih seremnya lagi, dia itu sebenarnya nggak datang buat nakutin memang, tapi dia tuh kayak cuma pengen didengar aja gitu loh. Tapi kan ya dengan sosoknya dia yang seperti itu, siapa yang mau denger ya kan? Aku sendiri tidak akan mau dengar. Apakah sosok ini NPI? I don't know. Ya. Let's see ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa ya, like dulu, subscribe dulu. Kalau belum, aktifin loncengnya juga jangan lupa. Dan yang paling penting, jangan nonton sendirian kalau kalian penakut. Oke, kita mulai. Oke, jadi cerita ini berawal dari di malam itu, yaitu di malam minggu lah ya kan. Hari Sabtu malam berarti ya? yang harusnya identik sama suara ketawa, sama cerita, dan juga kebersamaan, dan juga malming lah ya kan. Tapi ada satu cerita yang justru terjadi di malam seperti itu. Ceritanya dari seorang cewek nih. Siapa tuh? Kita sebut aja nama ceweknya ini adalah Sari. Sarimin, oke Sari. Sarimin banget gak tuh? Oke, baik. Oke, jadi Sari ini bukan orang yang biasa ya. Dia mantan ketua OSIS yang artinya mentalnya tuh kuat, terbiasa tanggung jawab, terus dan bukan tipe yang gampang panik nih orangnya. Sorry. Okay. Maaf. Ya, orangnya tuh bukan tipe yang gampang panik ya, jadi sudah kuat lah mentalnya nih. Tapi karena dia itu kebiasa sama pressure kali ya, karena dia seorang ketua OSIS gitu kan. Nah, apa namanya? Oh ya, justru orang kayak gitu itu kayak kadang malah ngalamin sesuatu yang nggak masuk akal. Kayak gimana tuh? Yang nggak masuk akal? Ya, apakah sesuatu ketemu anomali atau apa gitu? Ya, jadi kayak nggak bisa dijelaskan secara logika gitu loh. Okay. Nah, waktu itu Sari itu kayak lagi ikut di klub Paskibra. Jadi dia anak Paskibra banget nih ya kan. Kayaknya kebesaran deh backsoundnya, sis. Kita kecilin aja. Oke. Nah, latihannya tuh keras, fisiknya dia kan capek banget ya, namanya latihan Paskibra ya kan. Apakah kamu juga pernah latihan Paskibra? Atau ya dulu sempat, tapi nggak sampai malam ya lebih tepatnya. Oke. Kecuali kalau misalkan kayak ada acara penobatan atau pelantikan itu bisa sampai malam. Oh gitu. Nah, itu kan harusnya kan nggak sampai malam ya. Tapi ini diklat katanya. Tapi nah ya, itu tapi karena ini diklat, mentalnya kan juga ditekan terus tuh sampai pada akhirnya
sampai dia tuh kayak latihannya tuh sampai malam-malam terus lah. Nah tibalah di malam terakhirnya dia latihan. Oke. Nah sekolahnya tuh udah mulai sepi ya kan, namanya juga udah malam, langitnya juga udah mulai gelap. Terus satu persatu kayak semuanya tuh kayak udah mulai pulang gitu. Oke, jadi si Sari ini orangnya ambisius juga ya. Ya sepertinya seperti itu ya kan. Nah, disinilah kesalahan kecil itu terjadi. Ha-ha. Di sini Sari mulai sadar, dia ketinggalan buku catatannya. Begitu pergi nih, Ha-ha. ketinggalan buku catatannya di latihan, catatan latihan di kelasnya. Nah, Nah tanpa sorry. Nah, karena apa ya? Mungkin dia juga udah capek banget ya. Jadi dia nggak mikirin kayak buku catatan kelasnya kayak ya udah aja lah gitu kan. ya, mungkin bisa diambil besok Iya gitu. betul. Tanpa Bisa mikir, diambil. tapi dia mikir lagi kayak takutnya nanti kalau misalnya aku butuh itu buku gitu kan. Ya udah pada akhirnya pun tanpa mikir panjang dia mutusin buat balik lagi, dan itu sendirian, nggak ada temennya. Padahal biasanya kan kalau cewek kan sukanya kayak ayo temenin aku ke kamar mandi pun ditemenin ya kan. Ya, tapi ini tidak berlaku untuk Sari. Iya betul Anti feminisme. sekali. Betul. Oke, oke. Nah terus habis itu karena pada akhirnya ya udah kan dia ngambil sendiri tuh. Awalnya sih biasa aja, tapi pas dia itu kayak masuk gedung sekolah, suasananya itu berubah tuh. Kayak gimana tuh? Jadi tuh kayak sepi banget, terus sembunyi banget gitu. Oke. Bahkan suara langkah kakinya dia sendiri itu kayak bukan punya dia sendiri. Gimana sih ya? Delay gitu. Iya delay kali ya. Jadi kayak dia tuh seharusnya dengar suara kakinya dia, tapi kayaknya bukan suara kakinya dia gitu Iya, loh. iya. Ya kayak gitulah pokoknya ya kan. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasain tempat yang biasanya rame terus tiba-tiba kayak beda gitu? Coba ketik di kolom komentar pernah atau belum ya. Kalau aku sih kayaknya aku pernah nggak ya? Kayaknya belum pernah deh. Aku enggak, karena aku kalau misalkan di sekolah sampai malam biasanya rame-rame. Kalau nggak bertiga ya berempat. Nggak pernah sendiri atau berdua. Aku nggak pernah di sekolah sampai malam, anjir ngapain? Pernah sih waktu itu sampai sore Kamu gara-gara. nggak pernah ikut ekskul waktu Pernah, cuma kan kita cuma sampai sore doang. Terus waktu itu pernah tuh sampai maghrib gara-gara ada, bukan gara-gara ya, karena waktu itu kayak ulang tahun sekolah. Oke. Terus itu pulangnya hampir maghrib tuh. Mm-mm. Terus juga kadang kita kalau pulangnya sore itu gara-gara kita nggak bisa pulang karena ketahan ada anak-anak tawuran. Enggak kan? Oke. Jadi kita tuh pulangnya harusnya kita pulang jam berapa sih dulu kalau sekolah? Dua aja. Ya jam 2 lah ya. Nah kita tuh pulangnya bisa sampai jam 4 gara-gara ada anak-anak tawuran. Ya kayak gitulah ya kan. Pasti siapa yang di sekolah pernah tawuran? Parah kalian. Nono ya adik-adik ya. Nah terus habis itu Balik kita cerita. kembali ke cerita. Karena tadi kan sampai mana ya? Kayak Sari pada akhirnya dia jalan sendiri kan. Iya, balik ke kelas tadi. Kembali ke kelas kan. Nah jalan ke arah kelasnya itu kan dia tuh berusaha kayak pelan lah ya kan, dia berusaha buat tenang sampai pada akhirnya dia berhenti di ujung lorong yang ada di lantai 2. Oke. Nah di sana itu Sari itu ngeliat kayak ada sesuatu. Waduh, sesuatu apa nih? Apakah orang? Tapi sekolah udah kondisi sepi. Iya makanya. Berarti bukan orang. Kan? Pas satpam bukan. Nggak mungkin dia di lantai 2 kecuali kalau lagi patroli. Iya sih, benar. Ini bukan orang dan bukan juga bayangan biasa ya. Ya. Nah, jadi si Sari itu dia tuh ngelihat kayak ada sosok itu. Bayangan tadi. Iya, entah bayangan, entah apa yang pokoknya kayak sosok itulah ya kan. Lagi dia tuh kayak berguling-guling di lantai. Waduh, tantrum nih. Entahlah ya kan. Gerakannya tuh aneh, nggak wajar. Dan yang pasti jelas bukan manusia karena kayak Sari ngelihat apa sih kayak ada itu loh apa di tali-tali gitu loh. Oke, apakah mungkin ini korban bully yang ditinggal di sekolah? Nggak tahu ya. Sepertinya bukan sih. Tapi di titik ini si Sari, di titik ini, kalau kalian jadi Sari, apakah kalian akan lari Lari lah. atau nolong? Kan kita nggak tahu itu siapa. Lah. Siapa tahu dia korban bully atau gimana? Iya sih, tapi dengan posisinya dia yang berguling-guling gitu sih aku lebih lari sih. Kayak
sas aja gitu ya kan. Oke. Nah sampai pada akhirnya Sari tuh di situ kayak masih diem, dia tuh ngeliatin gitu loh, kayak apa sih itu ya kan. Dia tuh mencoba mencerna tuh apa sih sebenarnya yang dia lihat itu. Dan detik berikutnya sosok itu tuh berhenti, kayak berhenti guling-guling kan. Oke. Terus dia berdiri terus pelan dan tegak, kayak berubah, kayak langsung tegak 180 derajat. Wajah, oke. Terus? Aduh aku ngebayangin lagi. Astagfirullahaladzim. Itu tuh udah fix sih. Kalau enggak guling melayang ya pocong. Pocong. Kita panggil aja Pocica ya. Oke, Pocica. Ya kita panggil aja Pocica ya kan. Nah terus karena Sari saking kagetnya dia nge-freeze ya kan, kayak tiba-tiba dia ngeliat itu, dia nggak bisa gerak dong, bener-bener dia nggak bisa gerak. Nafasnya tuh kayak tiba-tiba ketahan kayak gitu, terus tubuhnya tuh dingin, dia nggak tahu mau ngapain. Dan sebelum sempat si Sarinya itu kayak lari, sosok itu tiba-tiba hilang, gone gitu aja, kayak bus saja hilang. Sosok sih, sosok bahkan seorang Sari yang mentalnya terbukti kuat, pada itu juga bisa shock ya, kaget betul. ya. Iya, tapi kalau dilihatin kayak gitu sih siapa yang nggak kaget ya. Iya, ditambah lagi kondisinya si Sari kan habis latihan, capek. Mungkin di satu sisi, sepertinya aku halusinasi. Benar-benar. Tapi di satu sisi ya nggak tahu lah ya. Ya, dan seperti biasa ya, kalau cerita kayak gini tuh kalau diceritain orang, ya agak susah sih orang mau percaya. Iya, jadi si Sari pada akhirnya cerita sama temennya nih. Terus? Terus temen-temennya bilang kayak Sari udah cerita hebat banget. Aku kemarin lihat pocong guling-guling bla bla bla. Dia ceritain semua dari A sampai Z gitu kan. Terus teman-temannya cuma bilang halusinasi aja kamu, itu karena kamu capek aja. Pasti sih. Terus kayak cuma bercandaan kayak cuma bercandaan seniornya doang kali, kamu dikerjain sama senior gitu kan. Bisa jadi sih. Terus tapi tuh di situ Sari denial kayak enggak, beneran aku tuh ngeliat sendiri gitu, itu tuh nyata beneran gitu loh. Terus. Nah dan mimpi buruk itu pun nggak cuma berhenti sampai di situ doang. Hari-hari berikutnya Sari tuh kayak mulai ngerasa kayak dia nggak pernah sendirian gitu loh, kayak ada something wrong. Berarti dimanapun dia berada, mungkin si Pocica siapa tadi? Pocica tadi itu mungkin misalkan dia lagi di kantin, itu mungkin di sudut matanya paling sana mungkin itu pasti ada ya. Mungkin. Ya bisa jadi dari refleksi kaca juga kan, sosok di balik pintu yang sedikit terbuka, terus belum lagi kalau misalkan ada bisikan pelan, kosong, tapi menurut dia itu nyata gitu. Ya, sampai pada akhirnya karena mungkin Sari udah kayak kayaknya ini ada yang salah deh gitu ya kan. Terus akhirnya ya udah Sari tuh mulai cari tahu tuh kayak sejarah sekolahnya, cerita lama, dan pada akhirnya dia nemuin sesuatu kayak sebenarnya apa sih yang menghantuiku selama ini gitu kan, kenapa tiba-tiba aku diliatin sosok yang seperti ini gitu loh. Nah ya udah ternyata jadi setelah dia ngulik informasi tentang sejarah sekolahnya itu ya, si Sari menemukan kalau bahwa dulu itu pernah ada siswa yang meninggal secara misterius di sekolah. Nah ini udah ketahuan berarti kan. Berarti ada penyebabnya nih kenapa Pocica nih muncul. Betul, dan katanya rumornya itu si cewek ini, tadi kan cewek kan, cewek ini sebelum itu jadi Pocica. Sebelum jadi Pocica itu katanya dia itu dibunuh di Bun-Bun. Nah dan dihilangkan nyawanya, dan ternyata jasadnya itu disembunyiin di salah satu lorong yang ada di sekolah itu. Bentar, lorong yang mana ini? Lorong semua kan sama nih pasti kalau di sekolah-sekolah. Iya sih, benar. Terus belum lagi sembunyinya itu apakah di atas, apakah ditanam di fondasi lantai? Bisa jadi anjir apa gitu. Pixelnya bukan kaget ayam beneran. Astagfirullah. Nah
di titik ini pun pada akhirnya Sari tuh nggak lari ya, kayak dia tuh Hmm. justru buat apa, kayak balik lagi gitu loh, kayak ke tempat itu, kayak cari penyakit sih jatuhnya, tapi ya udahlah ya kan. Enggak, ini mungkin ya Tapi dia niat baliknya, nolong. masalahnya dia tuh ke situ sendirian lagi dan malam hari. Ya, gimana teman-teman nggak percaya kok? Ya iya sih. Ya lebih ke nekat nggak sih? Iya sih, Mhm. bisa jadi. Nah, dengan pada akhirnya dia balik ke situ lagi dengan suara yang gemetar, dia bilang kayak aku nggak tahu apa yang terjadi sama kamu. Oke, ini kayak Tapi ngomong sama sesuatu yes, yang kosong nih. sesuatu yang kosong. Tapi aku mau bantu, Oke. aku cuma mau kamu tenang, katanya gitu. Oke. Terus sunyi itu lama, nggak ada apa ya, kayak sampai pada akhirnya kayak ada hembusan dingin bus lewat di Iya. depannya dia. Gitu langsung. Iya, Gitu. bus gitu, iya. Kayak. Iya, gitu Terus gitu. suaranya ada nggak? Ada. Terus dia bilang kayak, bus terima kasih. Dia bilang, Anjay. oh my god, oh my god, oh my god. Nah, sejak malam itu pun karena udah bilang kayak gitu, semuanya pun berubah. Pada akhirnya kayak nggak ada lagi tuh penampakan, nggak ada lagi bisikan, nggak ada lagi rasa kayak diawasi. Oke, jadi seolah kayak ada sesuatu yang terjebak dan akhirnya pergi gitu ya. Tapi Iya, betul. apakah di sini si apa jasadnya ditemukan? Nah, itu dia. Hmm. Ditemuin nggak? Tahu. Nah, itu dia yang kita belum tahu jawabannya, guys. Apakah dia menemukan? Tapi seharusnya si dia kan tadi bilang terakhir kalau misalnya dia udah nggak ada penampakan atau apa lagi, berarti asumsinya adalah dia nemuin jasadnya dong. Oh iya sih benar. Iya kan? Tapi Karena kan, tapi bisa nggak sih kalau misalkan jasadnya memang udah dikebumikan, tapi rohnya itu masih di sana gitu. ya sebenarnya bisa jadi sih, karena mungkin dia nggak tenang Sebab karena kan kan kondisinya dia meninggalnya udah di bun. Iya benar. Soalnya Iya, dia sudah jadi pocica, jadi Nah, kan itu sudah lagi. dibungkus dengan rapi, berarti Iya sudah sih, harusnya. ini ya. Cuma mungkin karena dia nggak bisa nemuin jalan buat dia pergi gitu loh, karena dia masih ketahan di situ iya. kan. Mungkin ada rasa balas dendam atau apa gitu kan. Bisa jadi. Itulah ya kan. Nah, dan dari cerita ini pun kita belajar satu hal ya teman-teman. Gak semua yang kita temui di dunia ini itu datang buat nakut-nakutin kita gitu. Benar. Kadang mereka cuma butuh didengerin. Yups, betul sekali. Dan sekarang kita mau tanya ke kalian semua. Menurut kalian, apakah itu benar roh yang minta tolong? Oke. Atau memang kayak cuma sugestinya dari Sari aja karena dia itu kecapean. Nah, kamu bisa tulis di kolom komentar. Oke. Buat kalian nih yang punya pengalaman yang serupa ya mungkin, cerita kalian bisa banget kita bacain di live berikutnya ya. Kirim aja langsung ke email kami, nanti kami sertakan di deskripsi. Yups. Bisa langsung dikirim ke sana. Atau kolom komentar juga bisa kirim di kolom komentar. Boleh. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga aktifin loncengnya dan share ke semua sosial media dan juga semua teman-teman kamu yang suka sama cerita horor, biar kamu nggak nonton sendirian, jadi kamu ada temen nontonnya. Iya benar. Dan sekali lagi karena kita nggak pernah tahu nih malam ini siapa sebenarnya yang lagi ikut dengerin video ini bareng kamu. Enggak sih, ini ada suami aku. Oke. Udah selesai. Oh my god. Ceritanya cukup singkat Singkat ya. Ya ampun. Ya sudahlah ya. Kita kembali lagi berarti di hari Senin minggu depan untuk membawakan cerita apalagi ya, rahasia. Ya kita lihat besok ya, kita mau ngebawain cerita apa. Dan buat kamu yang nggak mau ketinggalan, kita akan live setiap hari Senin, insya Allah jam 7 atau jam 8 malam lah ya. Ya jam 7 malam lah gitu. Pokoknya hari Senin dan sekitar jam 7-an malam. Kalau kamu nggak mau ketinggalan, kamu bisa nyalain loncengnya biar bisa
bisa tahu kalau kita live. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Untuk rekamannya akan kita share di hari Selasa. Ya, hari Selasa besok. Selasa besok So, berarti. iya. Yups. Oke. Kita sudahi dulu. Ya, kita sudahi live hari ini. Ya. Dan sampai jumpa lagi di live berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ayang.